Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fairuniza dengan NIM B1C124110. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pertumbuhan Inklusif dari mata kuliah pengantar Ilmu Ekonomi di bawah bimbingan Ibu Dr. Ernawati, MSI. Presentasi ini akan mencakup beberapa data penting terkait kondisi ekonomi di Nusa Tenggara Barat, seperti tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan dari tahun 2013 hingga 2024. Dengan memahami tren data ini, kita akan melihat seberapa inklusif pertumbuhan ekonomi di NTB, dan apakah manfaatnya sudah dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif serta bagaimana strategi seperti pengolahan dana desa dapat membantu mencapai pemerataan ekonomi. Mari kita mulai pembahasan ini. Pertumbuhan inklusif yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan secara keseluruhan, tetapi juga menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan lapangan kerja yang merata. Pertumbuhan ini diharapkan mencakup seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2013 hingga 2024 dengan presentasi per tahunnya. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi NTB tumbuh sekitar 5,7%. Pada tahun 2014, pertumbuhan sedikit menurun ke 5,1% karena mulai adanya fluktuasi di sektor pertambangan. 2016, ekonomi NTB tumbuh sebesar 5,0%, masih ditopang sektor pariwisata dan pertanian. 2016 tercatat pertumbuhan 5,7% dengan kontribusi signifikan dari sektor konstruksi dan pariwisata. 2017 mencapai pertumbuhan sebesar 7,1% didorong oleh perluasan sektor tambang dan konstruksi. 2018 tumbuh pesat sebesar 10,7% berkat lonjakan di sektor pertambangan. 2019 pertumbuhan melambat menjadi 5,4% karena penurunan permintaan di sektor tambang. 2020 terkena dampak pandemi COVID-19 dengan kontraksi sekitar minus 1,4%, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan. 2021 pemulihan mulai terlihat dengan pertumbuhan positif sebesar 2,8% didukung oleh sektor konsumsi dan konstruksi. 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,04% dengan peningkatan di sektor ekspor dan pariwisata. 2023 pertumbuhan sebesar 1,80% stabil dengan kontribusi dari sektor konstruksi dan jasa keuangan. 2024 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan stabil sekitar 2 atau 3% dengan fokus pada pemulihan penuh sektor pariwisata dan lanjut proyek infrastruktur. Perkembangan ini mencerminkan pengaruh signifikan dari sektor-sektor utama dan dampak pandemi serta pemulihan pasca pandemi di NTB. Berikutnya, tingkat pengangguran terbuka di NTB. Pada tahun 2013 mencapai sebesar 5,20%. Ini dibilang tingkat penganggurannya masih tinggi. Kemudian di tahun 2014 sebesar 4,54%, di tahun 2015 sebesar 4,33%, di tahun 2016 sebesar 4,27%, kemudian di tahun 2017 sebesar 3,87%, kemudian di tahun 2018 sebesar 3,48%, kemudian di tahun 2019 sebesar 3,14%, kemudian di tahun 2020 sebesar 4,27%.
Kemudian di tahun 2021 sebesar 3,80%, kemudian di tahun 2022 sebesar 3,001%, 2023 sebesar 0,80%, dan yang terakhir 2024 sebesar 0,73%. Selama dekade terakhir, NTB telah mencatat tren penurunan dalam tingkat pengangguran terbuka, terutama setelah tahun 2020 di mana pandemi COVID-19 sampai menyebabkan kenaikan. Pada 2004, tingkat pengangguran di NTB berhasil turun menjadi 2,73%, menempatkan NTB sebagai provinsi dengan kinerja ketenaga kerjaan yang kuat di tingkat nasional. Berikutnya, penjelasan mengenai tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2013 sebesar 17,76%. Pada tahun ini kemiskinan di NTB masih cukup tinggi. Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan dengan pekerjaan di sektor pertanian yang seringkali kurang produktif. Kemudian di tahun 2014 sebesar 17,05%. Terjadi sedikit penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dipengaruhi oleh mulai berkembang sektor pariwisata di Lombok yang memberi peluang kerja bagi masyarakat setempat. 2015 sebesar 16,52%. Pengurangan kemiskinan berlanjut dengan adanya program bantuan sosial dari pemerintah serta peningkatan infrastruktur di NTB yang membuka peluang kerja baru. Kemudian 2016 sebesar 16,2%. Penurunan ini disebabkan oleh program pemerintah dalam bidang memberdayakan ekonomi, khususnya untuk usaha kecil dan mikro yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian 2017 sebesar 15,05%. Sektor pariwisata berkembang pesat di Lombok dan peningkatan ini berdampak pada ekonomi masyarakat lokal yang mulai terlihat dalam usaha-usaha terkait pariwisata. Kemudian yang 2018 sebesar 14,63%. Dampak positif dari pariwisata terus berlanjut meskipun sempat terjadi bencana gempa bumi yang sedikit mengganggu sektor ekonomi namun tidak menghentikan penurunan tingkat kemiskinan. Dari 2019 14,56%, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan bantuan sosial yang terus berlanjut membantu mempertahankan penurunan angka kemiskinan terutama di kalangan masyarakat perdesaan. Dari 20 sebesar 15,07%. Terjadi kenaikan kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Sektor-sektor penting seperti pariwisata mengalami penurunan drastis yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Kemudian 2021 sebesar 14,56%, ekonomi mulai pulih secara bertahap. Bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi mendorong penurunan angka kemiskinan dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian di tahun 2022 sebesar 13,76%, pemulihan ekonomi berlanjut, terutama dengan dibukanya kembali sektor pariwisata dan pelonggaran pembatasan aktivitas yang membantu mengurangi kemiskinan. Kemudian 2023 sebesar 13,15%. Stabilitas ekonomi setelah pandemi meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, berkontribusi pada penurunan lebih lanjut tingkat kemiskinan. 2024 sebesar 9,3%. Data terbaru menunjukkan penurunan signifikan hingga angka 9,3% yang kemungkinan dipengaruhi oleh program pemerintah dalam pemulihan pasca pandemi serta peningkatan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Perubahan tahunan ini menggambarkan upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui program sosial, dukungan ekonomi, dan peningkatan infrastruktur serta dampak dari perkembangan dan tantangan ekonomi termasuk pandemi COVID-19. Kemudian yang berikutnya, data tingkat ketimpangan pendapatan atau Gini rasio di Nusa Tenggara Barat beserta sedikit penjelasannya. Pada tahun 2013 mencapai sekitar 38%. Tahun ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi di NTB, di mana sekitar 38% dari distribusi pendapatan berada pada ketidakseimbangan yang signifikan. Kemudian di tahun 2014 sebesar 37%, ketimpangan sedikit menurun dari tahun sebelumnya, mencerminkan usaha peningkatan pendapatan yang lebih merata meski belum besar. Kemudian di tahun 2015 sekitar 37%, masih dibilang stabil, menunjukkan belum ada perubahan signifikan dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Kemudian 2016 sebesar 36%.
Penurunan ketimpangan mulai terlihat, mungkin akibat program-program pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di NTB. 2017 sebesar 36%, angka tetap stabil, menunjukkan adanya usaha berkelanjutan dalam mengurangi ketimpangan meski perlahan masih lambat. 2018 sebesar 35%, ketimpangan semakin berkurang dengan berbagai program ekonomi yang mulai menunjukkan hasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian 2019 sebesar 34%, penurunan lanjut menandakan semakin meratanya pendapatan di NTB, di mana ketimpangan berhasil ditekan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 2020 sebesar 36%, sedikit naik yang diperkirakan sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi dan pendapatan rumah tangga di NTB. 2021 sebesar 35%, ketimpangan menurun kembali setelah dampak pandemi sedikit mereda meskipun pemulihan masih berjalan. Di tahun 2022 sebesar 34%, tren penurunan berlanjut seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya peluang ekonomi bagi masyarakat. 2023 sebesar 33%, ketimpangan mencapai tingkat terendah selama dekade ini, mencerminkan keberhasilan program pengentasan ketimpangan di NTB. Yang terakhir, 2024 sebesar 32%. Angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan terendah dalam periode yang disebutkan, hasil dari berbagai inisiatif yang berfokus pada pemerataan ekonomi di NTB. Data ini menyoroti bagaimana ketimpangan secara bertahap berkurang di NTB selama periode 2013 sampai 2024, terutama dengan intervensi kebijakan pemerintah dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi di NTB sudah menunjukkan langkah ke arah inklusif, terlihat dari penurunan ketimpangan pendapatan selama dekade terakhir. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya inklusif. Beberapa kelompok, terutama yang rentan, masih belum merasakan manfaat ekonomi secara merata. Untuk memastikan ekonomi NTB yang benar-benar inklusif, kebijakan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Agar pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat lebih inklusif, ada beberapa rekomendasi dan program yang dapat diterapkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang terkait. Yang pertama, pemberdayaan UMKM atau bisa dibilang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal yang melibatkan banyak tenaga kerja. Program pendampingan, akses permodalan, dan pelatihan keterampilan bisnis bagi UMKM akan membantu meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kemudian yang kedua, pengembangan sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan. Karena sektor pertanian dan perikanan adalah sumber kehidupan utama di NTB, program utama untuk modernisasi, akses pasar, dan teknologi ramah lingkungan akan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Ini menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan yang seringkali kurang tersentuh pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, investasi dalam infrastruktur dan konektivitas daerah. Peningkatan akses jalan, listrik, dan jaringan internet di daerah terpencil akan membuka akses masyarakat ke pasar yang lebih luas dan layanan sosial yang lebih baik. Infrastruktur yang memadai dapat mendorong arus investasi dan memfasilitasi pergerakan barang dan jasa dengan lebih efisien. Yang keempat, program peningkatan keterampilan atau upskilling tenaga kerja lokal, pelatihan dan pendidikan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar akan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal. Dengan keterampilan yang lebih baik, mereka dapat mengakses pekerjaan yang lebih produktif dan berpenghasilan lebih tinggi. Kemudian yang kelima, kebijakan perlindungan sosial untuk kelompok rentan. Bantuan sosial untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Program seperti subsidi pangan, beasiswa, atau jaminan kesehatan akan memberikan dukungan langsung bagi yang membutuhkan. Kemudian yang keenam, promosi pariwisata berbasis komunitas.
Mengembangkan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan akan menciptakan peluang kerja di sektor pariwisata. Program ini bisa melibatkan pelatihan pemandu wisata, pengembangan homestay, dan promosi budaya lokal yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Implementasi program-program ini dapat membantu NTB mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, di mana manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan dukungan lebih. Definisi dana desa dan alokasi dana desa. Dana desa dan alokasi dana desa adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa bersumber dari APBN dan dialokasikan langsung ke desa, sementara alokasi dana desa berasal dari APBD, kabupaten atau kota, untuk menunjang pemerintahan desa. Rekomendasi penggunaan dana desa untuk pertumbuhan inklusif. Untuk mendukung pertumbuhan inklusif di desa, ada 5 prioritas utama yang saya rekomendasikan dalam penggunaan dana desa. Yang pertama, ekonomi lokal. Saya menyarankan penggunaan dana untuk pengembangan UMKM dan koperasi desa, serta pelatihan keterampilan. Ini penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor yang tidak stabil. Pemberdayaan ekonomi lokal bisa membuat warga desa lebih mandiri secara finansial. Kemudian yang kedua, infrastruktur desa. Pembangunan jalan, penyediaan air bersih, listrik, dan internet akan meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup di desa. Jalan yang baik dan akses internet misalnya bisa membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan informasi penting. Yang ketiga, sektor pertanian dan perikanan. Sebagian besar masyarakat desa bekerja di sektor ini, sehingga penyediaan alat modern, irigasi, dan pelatihan bagi petani dan nelayan sangat penting. Dengan teknologi dan keterampilan yang lebih baik, mereka bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Kemudian, kesehatan dan pendidikan. Investasi dalam posyandu, layanan kesehatan ibu dan anak, serta fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan. Kesehatan dan pendidikan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat desa di masa depan. Kemudian pariwisata desa. Terakhir, mengembangkan pariwisata berbasis komunitas bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi desa. Misalnya dengan homestay, wisata budaya, dan pemandu lokal, masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam sektor pariwisata tanpa merusak lingkungan atau budaya lokal. Dengan kebijakan ini, kita tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi desa, tetapi memastikan bahwa manfaat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Itu saja yang bisa saya berjelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Enawati MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Saya tutup presentasi saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.